Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai ya kelasnya? Iya. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Before we start our lesson today, let's start our lesson by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Then, before we start our lesson, ada yang masih ingat minggu kemarin pelajarannya apa? Ya, minggu lalu kita membahas asking for attention dan satunya lagi showing appreciation. So, today we're gonna learn about checking for understanding. Checking for understanding atau dalam bahasa Indonesia yaitu mengecek pemahaman. Ketika kalian menyampaikan sesuatu informasi kepada teman kalian atau misalkan seorang guru menjelaskan sebuah materi kepada muridnya, kalian pernah dengar nggak sih guru nanya, apa kalian sudah paham? Atau misalkan ada yang ingin ditanyakan seperti itu. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat untuk mengecek pemahaman. Dalam bahasa Inggris istilahnya yaitu checking for. Kemudian materi selanjutnya yaitu capability and willingness. Capability and willingness atau yang bisa diartikan kemampuan dan kemauan. Capability itu kemampuan dan willingness itu kemauan untuk melakukan sesuatu. Setting capability. Ungkapan kemauan. Maksud saya ungkapan kemampuan. Capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan modal can, could, atau be able, yang artinya dapat atau bisa. Can, contoh yang pertama yaitu can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas atau kemampuan dalam bentuk present tense atau masa yang sedang terjadi, masa sekarang. Pola umum kalimat yang menggunakan can yaitu rumusnya subject plus can plus verb 1. Contoh kalimat can. Jono can climb a tree. Jono dapat memanjat pohon. Jono can climb a tree. Kemudian contoh yang kedua, Siti can cook fried rice. Siti can cook fried rice. Siti bisa memasak nasi goreng. Di sini bisa diperhatikan ya, Jono itu termasuk subjek, kemudian ada can, dan kemudian satunya itu climb. Jadi ini bentuk umum rumusnya ya dalam kalimat yang menggunakan can. Kemudian Siti juga nih, Siti termasuk subjek, can, cook yaitu verb 1, kemudian ini complement. Contoh yang ketiga, father and I can swim well. Ayah dan saya
dapat berenang dengan baik. Kemudian, they can play guitars. Mereka dapat bermain gitar. Birds can fly. Burung bisa terbang. Kemudian, untuk menyatakan ketidakmampuan dapat ditambahkan dengan not. Ketika kalian tidak mampu untuk melakukan suatu hal, yaitu cuma ditambahkan not saja ya. Contohnya, Tiara cannot ride a bicycle. Tiara cannot ride a bicycle. Tiara tidak bisa mengendarai sepeda. Kemudian contoh yang kedua, Mother can't run fast. Jadi cannot itu bisa disingkat dengan can't. Mother can't run fast. Ibu tidak bisa berlari dengan cepat. A penguin can't fly. A penguin can't fly. Seekor penguin tidak bisa terbang. Bentuk umumnya sama seperti yang tadi. Subjek, Tiara merupakan subjek. Kemudian can, tinggal ditambahi not. Kemudian verb 1. Kemudian, untuk membentuk kalimat tanya atau interrogatif, maka can diletakkan di awal kalimat. Seperti contoh, can he sing a song? Can he sing a song? Bisakah dia menyanyi sebuah lagu? Bentuknya cuma diubah tata letak can-nya. Can ada di depan, kemudian subjek, dan kemudian verb 1. Can he sing a song? Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu bisa saja yes he can ketika dia bisa menyanyi, atau no he cannot ketika dia tidak bisa menyanyi. Contoh yang kedua, can a gecko crawl? Can a gecko crawl? Kemudian bisa dijawab yes it can, atau no it cannot. Contoh yang ketiga, can you come to my birthday party? Can you come to my birthday party? Bisakah kamu datang ke pesta ulang tahunku? No, I can't. I'm busy. Maaf, saya tidak bisa. Saya sibuk. Kemudian, contoh penggunaan could. Could fungsinya sama dengan can. Perbedaannya adalah could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense atau lampau yang sudah terjadi di masa lampau. Selain past tense, could digunakan supaya lebih sopan atau polite. Nggak hanya buat bentuk lampau, could juga digunakan untuk kalimat yang lebih polite. Contoh penggunaan could. Santi could walk 20 kilometers away. Santi could walk 20 kilometers away. Santi bisa berjalan 20 kilometers. Kemudian, the policeman could arrest the criminal. The policeman could arrest the criminal. Atau contoh yang ketiga, Danny could not dance. Danny tidak bisa menari. Atau kalian ketika kalian meminta tolong kepada teman kalian, could you please open the door? Could you please open the door? Bisakah kamu membuka pintunya? Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu be able to. Bentuk ini dapat juga digunakan untuk menyatakan kapabilitas. Be yaitu to be. Di sini kalian tahu kan macam-macam to be itu ada am, is, sama are, atau misalkan dalam bentuk lampau yaitu was dan were. Be atau to be dapat digunakan baik present tense maupun past tense. Pola umum rumus menggunakan be able yaitu subject plus be able to plus verb 1. Contoh kalimat yang menggunakan be able to,
She is able to finish the job herself. She is able to finish the job herself. Nah, di sini kan is ini yaitu to be. Jadi menggunakan sebentar. Tadi di sini ya contohnya be able. Mohon maaf tadi ada gangguan koneksi. Kemudian contoh selanjutnya yaitu they are able to win the football match. Mereka bisa memenangkan perlombaan sepak bola. Di sini to be-nya are karena subjeknya they. They are able to win the football match. Kemudian contoh selanjutnya yaitu mother is able to cook delicious menus. Ibu bisa memasak menu yang enak. Jadi ketika kalimatnya berbentuk present tense, to be-nya bisa menggunakan is, am, are, atau ketika kalimatnya berbentuk past tense atau masa lampau, to be-nya menggunakan was atau were. Kemudian stating willingness atau ungkapan kemauan ketika kalian bersedia melakukan sesuatu. Willingness berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan itu, kita dapat menggunakan modal will atau would, yang berarti akan, atau mau, atau sedia. Will dan would memiliki kesamaan. Bedanya, will digunakan untuk bentuk present tense dan would digunakan untuk bentuk past tense atau masa lampau. Pola umum menggunakan will atau would yaitu seperti berikut. Subjek plus will atau would plus verb 1. Ini untuk bentuk kalimat positif ya. Kemudian subjek plus will atau would plus not plus verb 1 ketika kalimatnya berupa kalimat negatif. Yang terakhir will atau would
plus subjek plus verb 1 ketika bentuk kalimatnya interrogatif atau kalimat tanya. Nah, di sini ada contohnya. I will visit your house. I will visit your house. Ini merupakan kalimat positif. Jadi I sebagai subjek, kemudian ada will, kemudian visit berupa verb 1. I will visit your house. Kemudian, she will come to your birthday party. Dia mau datang ke pesta ulang tahunmu. Kemudian, contoh yang will not. Dodi will not pay the bill. Will not di sini bisa disingkat menggunakan won't. Dodi will not pay the bill atau Dodi won't pay the bill. Dodi tidak mau membayar bilnya. Di sini jelas ya kalau kalimat negatif ada ketambahan not, will not. Kemudian untuk kalimat tanya sendiri, will Tina go with Arum tonight? Will Tina go with Arum tonight? Akankah Tina pergi dengan Arum malam ini? Kemudian bisa dijawab dengan yes, she will. Atau no, she will not. Yang terakhir, would you come here? Would you come here? Ini yang menggunakan would. Would you come here? Yes, I would. Atau no, I wouldn't. Oke. Tadi layarnya kelihatan nggak sih? Do you understand? Paham dengan apa yang saya sampaikan tadi? Tadi layarnya bisa dilihat kan? Ada yang ingin ditanyakan mengenai checking for understanding atau yang terakhir capability and willingness? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. That's all for today. Thanks for your nice attention. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi seperti ini. Jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah. Thanks for your nice attention. Plus I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.